Inilah alasan mengapa Wali Kota Makassar, Munafri Arifudin, tak mengajukan pengadaan kendaraan dinas baru di masa kepemimpinannya. Kata Munafri, keputusan tersebut diambil setelah mempertimbangkan kondisi kendaraan dinas yang dinilai masih layak pakai serta sesuai dengan kebutuhan di wilayah Kota Makassar. Munafri menilai karakteristik geografis Makassar yang relatif datar tidak membutuhkan kendaraan dengan spesifikasi khusus seperti daerah lain. Munafri mengungkapkan saat dirinya dilantik, kendaraan operasional yang tersedia masih tergolong baru dan dalam kondisi baik. Saat itu ada 2 kendaraan dinas yang bisa ia gunakan, yakni Alphard keluaran tahun 2022 serta mobil listrik Hyundai Ioniq 5. Harganya tidak begitu fantastis jika dibandingkan kendaraan dinas milik pejabat daerah lainnya, sekira 700 juta rupiah. Randis tersebut sebelumnya telah digunakan dari Pemanto saat menjabat sebagai Wali Kota Makassar. Menurutnya, kondisi tersebut membuat pengadaan mobil dinas baru menjadi tidak mendesak untuk dilakukan. Atas dasar itu, Munafri memilih untuk memanfaatkan kendaraan yang sudah tersedia tanpa menambah beban anggaran daerah. Ia pun akhirnya memutuskan menggunakan kendaraan listrik yang sudah dimiliki pemerintah kota sebagai mobil dinas sehari-hari. Penggunaan mobil listrik tersebut dinilai lebih efisien karena tidak memerlukan biaya bahan bakar seperti kendaraan konvensional. Terkait operasional kendaraan, Munafri memastikan tidak ada kendala berarti selama digunakan. Ia hanya menyebut pernah mengalami kendala kecil namun dapat segera diatasi karena dukungan layanan yang tersedia. Munafri bahkan menggambarkan kenyamanan mobil listrik yang digunakannya dalam aktivitas sehari-hari. Di akhir pernyataannya, ia kembali menegaskan bahwa tidak akan ada pengadaan mobil dinas baru di tahun ini. Keputusan ini sekaligus menjadi bentuk efisiensi anggaran. Apalagi di tengah tekanan penghematan anggaran dari pemerintah pusat, anggaran lebih baik dialihkan ke program-program yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat. Tentunya mulai dari penguatan sektor pendidikan lewat penyediaan seragam sekolah, lalu percepatan perbaikan infrastruktur jalan hingga ke lorong-lorong permukiman. Kemudian dialihkan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui subsidi iuran sampah gratis hingga pemenuhan kebutuhan dasar warga di wilayah kepulauan. Itulah tadi berita hot news kita pada hari ini. Saksikan berita hot news lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.